Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير ما وأهله. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقال الله قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. معاشر حبايب المحترمين، معاشر علماء الأعزاء، معاشر حجاج والحاضرين والحاضرات، أمة حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، khususnya Al-Mukarram Al-Muhtaram Ad-Da'i Allah Bapak Haji Al-Amin Hafizahullah Mata'anna Allah bil hayati, wal Mukarram Al-Muhtaram Ad-Da'i Allah Al-Ustad Al-Haji Nur Al-Anwar Hafizahullah Mata'anna bil hayati, wal Mukarram Al-Muhtaram Ad-Da'i Allah Al-Ustad Adib Hafizahullah Mata'anna bil hayati, para halim ulama, para kiai, para asatidzah yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun semua ini tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya terhadap beliau-beliau. Mari sama-sama kita ucapkan kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita, meringankan langkah kita sehingga kita bisa bergerak, berkumpul di tempat yang mulia ini dalam masjid Allah Subhanahu wa taala dalam acara yang sangat mulia, yaitu memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita di tempat yang mulia ini diadakan di masjid Allah Subhanahu wa taala, kita bisa niat i'tikaf dalam masjid. Demikian juga di hari yang sangat mulia, hari Senin, yang mana dilahirkan baginda Habibina Muhammad SAW, juga hari Senin bertepatan juga dengan bulan yang mulia yaitu Rabiul Awal, dilahirkan baginda Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita peringati acara Maulid Nabi Muhammad SAW, dan ini diadakan acara Maulid di bermacam-macam tempat. Bukan hanya di sini saja, bukan hanya di Jakarta saja, bukan hanya di Indonesia saja, bermacam-macam negara-negara Islam memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semenjak dulu sudah diadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu. Apa di antara hikmahnya? Hikmahnya yaitu supaya kita mengenal tentang pribadi Nabi Muhammad SAW. Man arafa Rasulullah SAW ahabbah, wa man ahabbahu ata'ah, wa man ata'ahu faqad ata'a Allah, wa man ata'a Allah adkhalahu Allahul jannah
برحمته اللهم اجعلنا منهم آمين يا رب العالمين. Barang siapa yang mengenal tentang pribadi Nabi Muhammad SAW pasti akan mencintainya. Karena sebab segala perbuatan Nabi Muhammad SAW, akhlak Nabi Muhammad SAW, ibadah Nabi Muhammad SAW, pakaian Nabi Muhammad SAW, dengan keluarganya, dengan sahabatnya, semuanya ini adalah sangat mulia, luar biasa, bahkan yang paling mulia, bahkan telah mendapatkan pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Habibi Muhammad sallam mempunyai akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat mulia adalah pada diri Nabi Muhammad SAW. Kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW supaya kita tambah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita adakan peringatan-peringatan tersebut bukan di Bekasi saja atau di ujung harapan saja, tapi bermacam-macam negara diadakan peringatan Maulid. Bahkan pembacaan Maulid bermacam-macam dalam acara rumah tangga kita. Kadang-kadang mengadakan pernikahan yang dibaca Maulid. Kadang-kadang mengadakan khitanan yang dibaca Maulid. Kadang-kadang mengadakan tasyakuran yang dibaca Maulid. Bermacam-macam acara yang dibaca Maulid, sampai demo besar-besaran yang kemarin diadakan sekitar yang hadir ada 7.300.000 orang kurang lebih di Monas, juga diadakan pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hikmahnya banyak, supaya kita lebih mengenal tentang pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak sekali kitab-kitab yang menganjurkan kepada kita untuk kita mengadakan peringatan-peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan mereka sudah memberikan faedah-faedahnya memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dikatakan sebagian orang soleh mengatakan, man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidun Nabi SAW faqad qasada rawdatan min riyadil jannah. Barang siapa yang menuju ke satu tempat yang di situ dibacakan Maulid Nabi Muhammad SAW, maka orang tersebut telah menuju ke tempat Raudhah min Riyadil Jannah, taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan taman daripada taman surga Allah? Li mahabbatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena orang tersebut cinta dengan Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi telah mengatakan dalam hadisnya, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku pasti akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersamaku. Maka kita memperingati Nabi Muhammad SAW supaya bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau betul-betul kita mengenal tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pasti akan cinta. Istilah kita mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bagaimana supaya sayang? Kita kenal dulu. Apalagi ini Nabi Muhammad SAW, Nabiul Anbiya, nabinya para nabi-nabi. Kalau nabi-nabi sudah kenal dengan Nabi Muhammad SAW, bahkan Nabi Adam alaihissalam ketika berbuat dikeluarkan dari jannah, bertawassul, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dengan bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti di dalam hadis Nabi SAW dikatakan, lamma qtarafa adamul khadi'ah qala ya rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa ma ghafarta li. Ketika Nabi Adam alaihi wasallam berbuat kesalahan, bukan artinya Nabi Adam alaihi wasallam berbuat dosa, sama sekali tidak. Karena beliau maksum, tidak berbuat dosa besar, tidak berbuat dosa kecil. Tapi ada kesalahan, yaitu nisyanan, karena lupa. Beliau sebagai Nabi dan Rasul dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala, bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah bertanya dan Allah sudah maha mengetahui segala-galanya. Tapi di antara hikmahnya supaya kita mengetahui apa pertanyaan tersebut. Kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu? Bagaimana wahai Adam engkau bisa mengenal Nabi Muhammad SAW? Aku belum menciptakannya. Kalau Nabi Adam AS sudah mengenal. Nabi Adam menjawab, Nabi Adam AS mengatakan, Nabi Adam AS mengatakan, innaka lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhika rafa'tu ra'si fara'aitu ala qa'imil 'arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa'araftu anna la tudif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaik. Ketika engkau menciptakan aku wahai ya Allah, menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan meniupkan ruh kepada Nabi Adam alaihissalam sehingga Nabi Adam bisa bergerak, melihat dalam tiang-tiang arsy Allah ada tulisan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku melihat tulisan tersebut, tidak ada makhluk yang paling dicintai oleh engkau kecuali makhluk yang disandarkan namanya dengan nama engkau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa lihat ketika tulisan ada kalimat la ilaha illallah, apa akhirannya? Kalimat Allah. Muhammadur Rasulullah, apa awalannya? Muhammad. Maka disandarkan nama tersebut berdekatan. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ada dalam tiang-tiang arsy Allah. Diketahui oleh Nabi Adam alaihissalam, pasti makhluk ini adalah makhluk yang paling engkau cintai, karena makhluk tersebut yang sangat yang disandarkan dengan nama engkau ya Allah. Tidak ada makhluk-makhluk lainnya, para anbiya, para mursalin dan lain-lain sebagainya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menjawab, sadaqta ya Adam, innahu la ahabbul khalqi ilai, in sa'altani bihaqqihi faqad ghafartu lak walaula Muhammad ma khalaqtuk. Betul engkau wahai Adam alaihi wassalam, sesungguhnya sadaqta ya Adam, innahu la ahabbul khalqi ilaik, sesungguhnya makhluk yang paling aku cintai adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau meminta kepadaku ampunan dengan bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW, aku telah berikan ampunan kepada engkau. Kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW, aku tidak akan menciptakan engkau wahai Adam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alaih. Ini di antara hikmahnya kita lebih mengenal tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bikin acara maulid supaya kita lebih mengenal kepada Nabi, supaya kita lebih taat kepada Nabi SAW, supaya kita lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau sudah sangat-sangat cinta luar biasa kepada umatnya, ketika hidup di alam dunia cinta dan pikirkan tentang umatnya. Seperti dalam hadis Nabi SAW, hayati khair lakum tuhdithuna wa yuhdatsu lakum. Dipikirkan tentang umat Nabi Muhammad SAW, selalu mikirkan umatnya. Bahkan ketika Isra, yang mana malaikat Jibril alaihissalam yang sangat mulia, yang terbikin dari nur, berhenti di satu tempat ketika melewati Sidratil Muntaha. Malaikat Jibril alaihissalam berhenti. Nabi Muhammad kemudian memerintahkan kepada malaikat Jibril, la tadugni asiru wahidan munfaridan, jangan engkau tinggalkan aku untuk aku melintasi tempat tersebut sendirian. Maka malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum, tidaklah di antara kita kecuali mempunyai tempat kedudukan yang masing-masing. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, la tadugni asiru wahidan munfaridan, jangan engkau tinggalkan aku pergi sendirian. Pergilah anda walau khutwatan, sir ma'i walau khutwatan,
jalan lagi walaupun satu khutwah, satu langkah. Malaikat Jibril berjalan, ternyata mengecil. Malaikat Jibril kal usfur, bagaikan burung kecil luar biasa, karena tidak mampu malaikat Jibril alaihissalam, karena malaikat Jibril tidak disiapkan untuk melewati tempat tersebut. Tapi Nabi Muhammad SAW yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bisa melewati tempat tersebut ketika Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yaumul qiyamah, di hari kiamat kelak, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada umatnya. Ketika beliau disuruh memilih oleh Allah Subhanahu wa taala antara syafaat dengan separuh umatnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, beliau lebih memilih tentang syafaat. Khuyirtu baina syafa'ah atau yadkhulu nisfu ummatil jannah fakhtartu syafa'ah li'annaha aham wa akfar. Aku suruh milih antara syafaat dengan separuh masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Aku lebih memilih syafaat karena syafaat adalah lebih mencakup kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita beruntung sekali di saat yang berbahagia ini kita hadir peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka marilah kita cintai Nabi Muhammad SAW dengan sedalam-dalamnya. Kita taati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan kita kepada Nabi Muhammad SAW berarti ketaatan kepada Allah. Man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Taat kepada Nabi berarti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa memberikan taufik hidayahnya kepada kita bersama, sehingga kita umur panjang, sehat afiat, bisa mentaati perintah-perintah Nabi Muhammad SAW, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengerjakan segala perintah-perintah Nabi Muhammad SAW, dan insyaallah akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan kuburan kita insyaallah menjadi raudhah min riyadil jannah di yaumil qiyamah kelak masuk ke dalam surga Allah bighairi hisab wala adzab bi syafaati habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'a sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa usulina wa furuhim wal muslimin wal muslimat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah yang kita harapkan sekalian hadirin berdoa, selalu berdoa, minta kepada Allah mudah-mudahan pemimpin DKI selalu orang yang beragama yang beragama Islam. Jangan sampai orang-orang kafir syarrul bariyah sebagai pemimpin-pemimpin bangsa kita, dari mulai presiden, wakil presiden, menteri-menterinya, DPR, MPR, semuanya, gubernurnya, wali kotanya, begitu juga kecamatannya, kelurahannya, RT-nya, RW-nya, semuanya beragama Islam, yang beriman kepada Allah, supaya negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan ini terjadi dalam waktu yang sangat dekat. Insyaallah pemimpin-pemimpin yang beragama Islam memimpin kita, dan insyaallah kita berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.